Baiklah, kita ketemu lagi di video kali ini. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang persamaan trigono, baik yang sederhana maupun yang kuadrat. Nah, sekarang kita mau lihat dulu beberapa soal ya, biar lebih fasih. Kita lihat soal yang pertama. Nih, tentukan himpunan penyelesaian dari eh, 2 sin 3x sama dengan 1 untuk interval 0 sampai 360. 2 kali sin 3x itu adalah 1. Kalau kita sederhanakan ini jadi sin 3x sama dengan setengah. Nah, kemarin bagaimana solusinya? Apa rumus penyelesaian untuk persamaan sin? Itu adalah 3x sama dengan 3x sama dengan sin berapa nih yang setengah? Ini udah harus hafal ya, karena ini sudut istimewa. Itu adalah 30 derajat, berarti karena sin itu berulang setiap 360 derajat, maka kita tambahkan K kali 360 derajat. Nah, dari sini apa yang kita peroleh? Kita sederhanakan, kita bagi 3 dulu semuanya. Maka X-nya adalah 10 derajat plus min K kali 120 derajat. Oke, masukin. K-nya itu bilangan bulat ya. Untuk K sama dengan 0. Apa yang kita peroleh? Maka X-nya berapa derajat? 10 derajat. Lagi, masukin K sama dengan 1. Maka X-nya adalah berapa? 10 ditambah 120. Itu berapa? 130 derajat. Lagi, untuk K sama dengan 2. Maka kita memperoleh dia adalah 2 kali 120 jadi berapa? 240 tambah 10 itu adalah 250 derajat. Lagi, K sama dengan 3. Ini lanjut terus ya. Kenapa? Karena si 250 masih ada di interval yang kita mau. Gitu. Untuk K sama dengan 3, maka dia 3 kali 120 derajat itu adalah 370 derajat. Apakah 370 masih ada di interval yang kita mau? Udah enggak ya, berarti yang ini tidak memenuhi. Stop, enggak usah. Apakah K sama dengan min 1? Itu kita coba. Enggak ya, kenapa? Karena rentang yang kita mau itu 0 sampai 360 dan kalau kita masukin min, nanti hasilnya akan min, gitu ya. Oke, penyelesaian untuk sin kan ada 2. Yang pertama alfa plus K 360, yang kedua yaitu 3x sama dengan 180 min 30 ya. Ini derajat ya. Plus min K kali 360. Atau kalau kita sederhanakan, dia jadi 150 plus min K 360. Coba kita bagi 3, apa yang terjadi? Berarti dia X sama dengan berapa? 50 derajat plus min K kali 120 derajat. Nah, sekarang sini ya, kita masukkan untuk bilangan bulat K-nya. Start dari 0 misalnya. Berarti X-nya menjadi berapa? 50 derajat. Coba K-nya sama dengan 1. Apa yang terjadi? Maka X-nya itu adalah 50 plus 1 kali 120 itu adalah 170 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2. Maka X-nya adalah 50 plus 2 kali 120. Ini berapa? 240 plus 50, 290 derajat. Kayak gitu. Coba K sama dengan 3. Maka X-nya 50 plus 3 kali 120. Ini sudah tidak memenuhi. Karena dia berapa?
360 plus 50, 410 itu sudah tidak memenuhi. Berarti solusinya adalah, nih dikumpulin ya untuk yang pertama tadi sama yang kedua ini. Coba lihat, ada 10, oke. Ada apa lagi? 130, ada 250, sudah. Ada berapa lagi? Ada 170, 290, maka jawabannya adalah E, gitu ya. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan sin yang sederhana, itu ada dua rumusnya. Alfa plus min K kali 360 dan 180 min alfa plus min K kali 360. Kita lihat soal yang berikutnya. Nih, jika X itu ada di interval min pi per 2 sampai pi per 2. Tentukanlah solusi dari persamaan ini. Yuk, kita nah yang ditanya cos-nya ya, tentukanlah cos-nya. Ini kita faktorin dulu. Ini gimana kemarin faktorinnya? Kalau A-nya itu tidak sama dengan 1. Di sini kita tulis dulu ya, cara gampangnya nih tulis 6 sin X, di sini 6 sin X. Lalu cari dua buah bilangan, kalau dikalikan, nih 6 kali min 1, dikalikan min 6, dijumlahkan min 1. Berapakah itu? Minus 3 dan positif 2. Ini nanti jangan lupa di sini dibagi 6 ya. Begitu cara memfaktorkan untuk koefisien yang kuadrat itu tidak 1. Oke, nih. Coba ini 6 ini bisa dibagi jadi 3 dan 2 ya. Nah, 3 yang ini habis ke sini. Dia jadi habis ke sini. 2 yang ini habis ke sini. Maka yang tinggal itu adalah, nih kalau ini dibagi 3 jadi apa? 3 sin X dikurang 1 dikali 3 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Dari sini kita memperoleh apa? Bahwa 3 sin X min 1 sama dengan 0 atau 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Oke, yang dari kiri ini berarti kita memperoleh sin X itu adalah 1 per 3. Nah, yang ditanya adalah cos X, ya. Lihat, sin itu positif berarti masih ada ya. Ini bisa terjadi ya. Kenapa? Karena dia ada di ini tuh min 45 sampai min 90 sampai 90 itu kan ada di kuadran 4 dan 1 ya. Jadi ini mungkin aja terjadi. Nah, untuk mencari cos-nya, kita pakai perbandingan trigonometri yang kita pelajari sebelumnya di kelas 10 ya, bahwa sin itu adalah depan bagi miring. Depannya 1, miringnya 3. Berarti di sini berapa? Akar dari 3 kuadrat min 1 alias akar 8. Akar 8 itu adalah 4 kali 2. 2 akar 2. Oke, 2 akar 2. Sehingga cos-nya adalah berapa? Cos itu samping bagi miring. Berarti sampingnya 2 akar 2, miringnya adalah 3. Oke, bagaimana dari sini? Nah, jadi cos-nya adalah 2 per 3 akar 3. Bagaimana dari sini? 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Berarti sin X itu adalah minus 1 per 3. Apakah ini dimungkinkan? Iya, dimungkinkan. Karena ini kan rentang ini ada di intervalnya dari kuadran 4 dan kuadran 1. So, kita lakukan hal yang sama. Nih, sin itu depan bagi miring. Berarti di sini apa? Di sini adalah apa? Sama ya kayak tadi ya, yaitu akar 8 atau 2 akar 2. Lalu yang ditanya cos-nya. Yang ditanya adalah cosinus X apabila sin X-nya min 1 per 3. Kalau sin X-nya min 1 per 3 untuk interval ini, dipastikan dia di kuadran berapa? Ini kan kuadran 4 dan kuadran 1 ini kan. Jadi kalau nilai sin-nya negatif, dipastikan letak sudutnya itu ada di kuadran 4.
ya. Maka kosinus X tadi kita memperoleh samping bagi miring. Sampingnya ini miringnya adalah ini. Tapi apakah positif atau negatif? Jawabannya itu positif ya. Kenapa? Karena dia itu jatuh di kuadran 4. Kosinus di kuadran 4 itu bernilai positif. Begitu. Ya. Jadi, berapakah nilai cos X? Itu adalah 2/3 akar 2. 2/3 akar 2. Kita lihat soal yang berikutnya ya. Kita lihat soal yang berikutnya. Nih. Kita lihat soal yang berikutnya. Jadi, 3 tan X ditambah kotan X dikurang 2 akar 3 sama dengan 0. Untuk interval 0 sampai 360. Ya, apa yang kita lakukan? Kita ingat bahwa kotan itu adalah 1 per tan. Sudah? Coba ruas kiri dan kanan sama-sama kita kali tan. Apa yang kita peroleh? Bahwa 3 tan kuadrat X ya ditambah 1 dikurang 2 akar 3 tan X. Atau ini udah jadi persamaan kuadrat bentuk tan bukan? Udah ya. Tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini gimana lagi nih cara memfaktorkannya? Apa yang harus kita lakukan untuk ini? Ya, ini kita keluarin dulu 3-nya. 3-nya keluarin. Di sini jadi tan kuadrat X. Di sini jadi apa? Supaya dia tidak berubah, jangan lupa di sini bagi 3. Di sini jadi apa? Jadi 1/3 sama dengan 0. Oke, nah sekarang yang di dalam kurung kita udah bisa faktorin nih. Oke, 2 buah bilangan, di sini tan X ya, di sini tan X. Dikalikan itu 1/3, dijumlahkan itu min 2/3 akar 3. Apakah dia? Dia adalah min 1 per akar 3 dan min 1 per akar 3. Betul ya? Min ini dan min ini jadi min 2/3 akar 3 nanti ya. Sementara kalau dikalikan jadi positif 1/3. So, dari sini kita memperoleh bahwa 3 kali tan X min 1 per akar 3 kuadrat itu adalah 0. Oke? Nah, berarti dari sini kita memperoleh apa? Bahwa tan X min 1 per akar 3 kuadrat itu adalah 0. Nih, dibagi 3 kan jadi 0. Atau sama aja dengan apa? Tan X min 1 per akar 3 sama dengan 0. Oke, dari sini kita memperoleh berarti si tan X itu adalah 1 per akar 3. Nah, tan berapakah ini? Yang ditanya apa? Oh, semua anggota himpunan penyelesaian. Coba. Maka X-nya berapa derajat untuk interval itu? Tan berapa yang 1 per akar 3? 30 ya, betul? 30. 30 derajat. Apakah hanya 30? Lihat, untuk mengetahui itu gini loh, gini. Ingat aja kuadran ini. Jadi kalau ini 30 derajat kan di kuadran 1 nih. Ini 30 derajat. Tan di mana yang positif? Ingat ya, asal saja tahu caranya. Oh, berarti di kuadran 3 ini tan juga bernilai positif. Nah, carilah temennya si 30 di kuadran 3 ini. Caranya dari mana? Pakai aja 180 plus 30. Jangan 270 min 30 biar tannya tidak jadi kotan. So, dia adalah 210. Maka X-nya adalah 210 derajat. Oke. Yang ditanya penjumlahan dari semua anggota himpunan penyelesaian. Oke. Ini 30 derajat itu berapa pi?
bagi aja dengan 180 ya. Berarti itu 1/6 pi. Kalau ini dibagi 180 berapa ya? Berapa nih? 21/18. Bagi 3 yuk, bagi 3 jadi 7, bagi 3 jadi 6 pi. Kayak gitu ya. So, yang ditanya adalah 1/6 pi ditambah 7/6 pi. Jadi berapa ini? Jadi 8/6 pi. Coba kita sederhanakan bagi 2, jadi berapa? 4/3 pi. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Ya. Nah, nih soal yang terakhir nih. Jika sini ini adalah sekian, maka hasil dari ini apa? Nah, gini. Gini ya, ini kita cari dulu bagaimana sih mencari sin kuadrat pangkat 3 ya, plus cos pangkat 3 theta. Nah, udah biar nggak bingung, gini deh, gini. X pangkat 3 plus Y pangkat 3 itu bentuknya kalau disederhanakan jadi apa ya gitu. Ingat aja gini, kita berangkat dari coba kita urai X plus Y dipangkatin 3 itu artinya apa? X plus Y dikali X plus Y dikali X plus Y, betul? Apa yang terjadi nih? Coba kita buka kurungnya. X kuadrat apa? Plus 2XY plus Y kuadrat dikali X plus Y, bukan? Coba kali lagi, buka kurungnya lagi. Jadi apa? Nih, habisin nih si X-nya ke dalam. X pangkat 3 plus 2X kuadrat Y plus X Y kuadrat. Nah, sekarang yang Y-nya. Plus Y X kuadrat plus 2X Y kuadrat plus Y pangkat 3. Itu adalah X plus Y dipangkatin 3. Ingat, kita maunya yang di kanan itu adalah X pangkat 3 plus Y pangkat 3. Berarti sisanya taruh ke kiri ya. Ini kita lanjut di sini. Kalau di kiri, di kanan itu yang sisa itu adalah X pangkat 3 plus Y pangkat 3. Berarti semuanya pindah ya. Pindah ke kiri. Itu jadi apa? Coba lihat nih, kumpulin ya. Ini ada 2X kuadrat Y. Di sini juga ada 1X kuadrat Y. Jadi berapa? Jadi 3X kuadrat Y. Di sini ada XY kuadrat. Di sini ada 2XY kuadrat. Kalau pindah ke kiri jadi berapa? 3XY kuadrat. Begitu? Nah, jadi X pangkat 3 plus Y pangkat 3 itu sama aja dengan X plus Y dipangkatin 3 dikurang, keluarkan faktornya. Kan sama-sama punya 3XY. Keluarkan dong 3XY-nya. Di sini X plus Y. Jadi, X pangkat 3 plus Y pangkat 3 itu bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Di-expand lah ya. Oh, jangan disederhanakan, di-expand. Lalu, nanti kita pakai ini ya. Nanti kita pakai ini. Nah, balik lagi. Kita punya nih, sin theta plus cos theta sama dengan setengah. Nah, ingat kita butuh apa di sini? Sin theta plus cos theta, kemudian sin theta kali cos theta, itu ya kita butuh jumlah dan hasil kalinya. Nah, apa yang terjadi kalau ini kita kuadratin? Si sin theta plus cos theta dikuadratin. Berarti yang ini juga dikuadratin ya. Coba buka kurungnya. Sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Apa lagi? Plus 2 sin theta cos theta itu adalah 1/4. Nah, ingat nih, identitas trigonometri yang kemarin kita pelajarin. Ini senilai 1. Oh, berarti 2
sin theta cos theta itu adalah 1/4 dikurang 1. Oke, berarti sin 2 sin theta cos theta itu adalah berapa nih? 1 itu kan 4/4 minus 3/4. Berarti sin theta dikali cos theta itu adalah berapa? Minus 3/8. Karena dibagi 2 nih, min 3/4 dibagi 2 itu min 3/8. Nah, kita simpan dulu ini. Nah, udah deh, kita tinggal pakai aja ke sini. Ingat tadi X itu adalah si sin theta, yaitu adalah si cos theta. Berarti sin pangkat 3 theta plus cos pangkat 3 theta itu adalah, nih, itu adalah sin theta cos theta dipangkatin 3 dikurang 3 kali sin theta cos theta dikali apa? Dikali jumlahnya ya. Sin theta plus cos theta. Masukin angkanya. Berarti nih, jumlahnya kan di awal udah dikasih tahu dia setengah. Berarti setengah dipangkatin 3 dikurang 3 kali. Nih, sin theta cos theta tadi kita ketemu dia min 3/8. Berarti ini dikali min 3/8. Udah, dikali sin theta plus cos theta, yaitu setengah. Nah, maka ini berapa? Nih, setengah pangkat 3 adalah 1/8. Yang ini jadi berapa? Min 3 kali min 3, 9. 9 per. Berarti jadi 9/16. Begitu? Nah, ini berapa sih nih? 1/8 kan 2/16. Ditambah 9/16. Maka dia adalah 11/16. Begitu ya? Nah, jadi ini bisa memodifikasi. Oke, jadi dari latihan soal ini, silakan kalian berlatih sendiri ya, biar lebih pintar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.